للمسلمين يا رب خصهم بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لن تغفر رجالا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسقنا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حفظنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مضيع يا رب صل على يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawana. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma'badu bisharri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Guru-guru yang dirahmati Allah, khusus guru kita bersama Mukhtaram Kiai Herman SPDI SHG MH. Amin. Semoga senantiasa Allah berkahi beliau, rahmat Allah, dalam berkah Allah, dalam pemerintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kita semua yang hadir pada kesempatan hari yang Allah bahagiakan ini di awal minggu bulan suci Ramadan. Semoga kegiatan di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana program-program tahun sebelumnya, kita menggelar majelis zikir, majelis ilmu, mencuri perhatian Allah, mengundang rahmat malaikat-malaikat Allah, dan semoga juga
bulan suci Ramadan tahun ini bulan suci Ramadan yang terbaik di antara yang paling baik kita lakukan, insyaallah. Bapak Kepala KUA yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, insyaallah kita akan awali pengajian ta'lim kita di minggu ini dengan kita awali membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dari awal kegiatan di kantor yang kita cintai ini sampai akhir, insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, semangat dalam beribadah kepada Allah, dan Allah sehatkan kita. Karena dua kalimat ini, sehat tidak semangat tidak akan mencapai ibadah yang maksimal. Begitu juga kita semangat tapi tidak sehat, itu pun juga tidak akan mendapatkan ibadah yang maksimal. Karena mempersingkat waktu dan pemirsa di mana saja berada, kita saksikan, kita dengarkan penyampaian dari guru kita bersama Kiai Haji Herman Desagi Irman. Waktunya tepat, dan silakan pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta amma sahirina bisyawata al-ibaya wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu sayyidahu wa basira wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi'izni wa sirajan munira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ba'du. Hadratul mukarram, akhina billah, Bapak Kiai Haji Nabi Rasyad, Allah fi hayatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fi jami'in. Keramat Ibunda Hajjah Humairah, para asatiz, para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Tidak ada kata yang pantas untuk kita sampaikan selain puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sama-sama dapat bermuajah, bersilaturahim, berkumpul bersama di kantor yang menjadi mazra'ah kita, menjadi ladang amal saleh kita, ladang karya dan prestasi kita, ladang yang bisa mudah-mudahan menghantarkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi kita wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang berusaha untuk mengikuti jejak sunnah. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima di bulan yang istimewa, di bulan mulia, di bulan yang amat sangat ditunggu oleh seluruh muslimin wal muslimat, karena begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan di bulan ini. Saya hanya menyampaikan beberapa hal yang bisa memberikan spirit dan semangat bagi saya pribadi dan kepada kita semua. Paling tidak, begitu banyak nama yang disematkan, dinisbahkan kepada bulan yang mulia ini. Di antaranya Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak, ini kita rasakan. Artinya, hari ini kita masih Allah beri kesempatan. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, untuk menambah bekal untuk bertemu Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara sahabat tetangga kita yang tahun lalu bersama-sama dengan kita, hari ini mereka tidak bersama kita lagi. Bisa jadi mungkin bekal mereka sudah cukup, namun kita masih Allah berikan kesempatan membenahi, menata, untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan ini kesempatan yang luar biasa untuk menambah amal soleh. Yang kedua, juga merupakan kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepadanya, takarrub ila Allah. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samping itu, begitu banyak hal yang Allah siapkan yang disampaikan oleh Rasul, sebuah harapan-harapan, sebuah cita-cita, satu hal yang membuat giroh kita semakin kuat untuk mengisi bulan ini dengan sebaik-baiknya. Ada yang disebut dengan Syahrul Muharram. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berkah. Konteks berkah dalam konteks bahasa ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, atau al-khairul wafir, kebaikan yang luas. Bagaimana tidak? Begitu banyak anugerah yang Allah berikan atau yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan sampai kepada kita, untuk bagaimana keberkahan itu ada di bulan ini. Paling tidak barokah itu ada 3 hal yang meliputi hari itu. Yang pertama, sesuatu dikatakan barokah ketika itu dia itu baik ziyadatul khair. Kalau ibarat rezeki, dia cukup. Ada yang banyak tapi selalu kekurangan. Ada yang hitung-hitungan matematisnya nggak masuk akal tapi cukup. Sering kita lihat, atau dalam kehidupan kita sendiri, punya anak 5, ada tetangga kita anak 7, gaji pas-pasan, di situ makan, di situ belanja, di situ anak sekolah. Kalau dari sisi syariatnya, hitungan-hitungan matematisnya, sehari berapa yang dia keluarkan? Dengan mungkin kerja serabutan, tapi ternyata Allah sampaikannya sampai dengan syariat, bisa sekolah dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-khair barokah itu ketika sesuatu itu bermanfaat, maslahat dan manfaat. Ada sesuatu yang kita dapatkan belum tentu maslahat buat kita. Kadang-kadang kita berpikir ini baik buat saya, tapi sesungguhnya itu nggak baik bagi kita. Ya, kadang-kadang kita suka bergumam, ya Allah, begitu banyak doa yang kumandangkan, mana sebenarnya kau ijabah? Yang namanya doa pasti kembali kepada sang pemilik. Yang kita sampaikan, ud'uni astajib lakum, itu sebuah kepastian. Janji Allah, ini adalah taufiqul mi'an, hanya kompensasi dari apa yang kita sampaikan, yang kita minta. Ibarat proposal, bisa cash and carry. Hari ini kita minta, Allah kasih ijabah. Ada yang mungkin Allah alihkan, dikasih A, minta A dikasih B. Atau sebaliknya, ada yang Allah siapkan dalam kitab Irsyadul Ibad, ada satu golongan orang yang terheran-heran. Dia umalayam fa'umalun malaban, ya Allah, begitu banyak anugerah yang kau berikan ya Allah. Segitu banyak anugerah. Apa kata Allah? Inilah doamu yang tertunda. Nah, bisa jadi sesuatu yang kita kata baik, ternyata belum tentu baik di hadapan Allah SWT. Sering kita menggerutu pada sesuatu yang kadang-kadang kita suka berkeluh kesah. Ya Allah, kebanggaan amat hidup gue ya. Udah kurang apa? Sejadah hampir lecek. Tiap malam gak pernah tinggal tahajud atau lain sebagainya kebaikan. Tapi sampai sekarang orang yang belum pernah nyentuh masjid, sama Quran juga alergi atau lain sebagainya, tapi mudah sekali berikan. Kadang-kadang keluh kesah seperti itu. Tapi kata Allah, itu sebenarnya cinta Allah kepada kita. Ada sebuah kisah menarik, seorang tukang tahu pergi berangkat dari rumah dengan 5 orang yang biasa bergabung di komunitasnya. Berangkat kebetulan
dari Iwul di Parung pengen berangkat ke Bekasi karena ada tahu Iwul. Kalau yang pernah ke Iwul itu tahu yang kuning itu, berangkat ke sana. Tapi ternyata dari yang 5, 1 punya tahu, tapi karena rumahnya agak jauh lewat galengan. Karena hujan, kemudian licin, jatuh. Sementara ini tahu, ini doang modalnya. Di saat anaknya pengen bayar sekolah, istri sedang sakit, tumpuk jatuh. Ya Allah, dosa apa saya Allah? Ini barang-barang ini aja. Ini pengen anakku sudah menanti untuk bayar sekolah, tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata teman yang tadinya harus berlima berangkat ke Bekasi tabrakan di tengah jalan. Apa ungkapannya? Jawabannya itu alhamdulillah. Kalau gua ikut tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mungkin dalam konteks Allah katakan wa asa'an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini berkah. Yang ketiga, keberkahan itu ketika sesuatu itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering orang mengatakan, ada bahkan seorang dalam satu kitab, ketika satu murid dari Ghaus al-Bustami berkata kepada gurunya, "Guru, alhamdulillah, hari ini atau saat ini Allah anugerahkan begitu banyak nikmat kepadaku. Muridku banyak, apa yang kuucap seucap nyata." Tapi apa kata gurunya? Apakah semua itu semakin mendekatkan dirimu kepada Allah SWT? Berkah Ramadan yang hari ini Allah berikan kita kesempatan, paling tidak begitu banyak kebaikan yang Allah siapkan. Satu yang sunnah, seperti nilai, seperti ibadah wajib. Yang wajib 70 kali. Nggak ada. Mau di online kasih pedagang paling buy one gitu. Beli 2 dapat 1, beli 1 dapat 2. Jarang beli 1 dapat 70. Ada nggak ketemu? Beli 1 baju bu, ibu kerudung, bonusnya 70 kan? Nggak ada. Itu berdagang sama Allah mau rugi kata orang baru. Jadi bagaimana satu tawaran yang Allah berikan di bulan ini yang luar biasa. Quran yang kita baca tidak hanya 1 huruf, alif lam mim. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim. Bahkan ada lagi yang coba alif lam dan fa. Tapi sebenarnya lam tapi dicecer ya, sampai ke sana menunjukkan bahwa bagaimana rahmat Allah, berkah yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Maka itu saya mengajak kepada diri pribadi untuk sama-sama memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir buat kita. Kita nggak tahu. Bapak mau duluan mangga, saya belakangan, saya ridho. Itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan keampunan. Bahkan 1 kali 24 jam. Ada mungkin yang sering disampaikan hadis, sekarang lagi viral banyak hadis dhaif. Tapi sebenarnya dalam konteks ini macam lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan atamanna an takuna as-sanatu kulluha Ramadan li'anna al-hasanati fihi mustami'ah wa ta'atu maqbulah wa da'awatu mustajabah wa jannatu mustaqatun lahu. Tapi sebenarnya makna-makna ini ada dalam hadis-hadis yang kuat. Contohnya hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail, siapa yang shaum imanan wa ihtisaban, dengan yakin, dengan rasa iman, dengan panggilan iman, sekaligus penuh pengharapan, ihtisab, perhitungan bahwa segalanya Allah sampaikan, pasti nggak ada yang tidak ada yang Allah ingkari. Ghafara lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu.
Artinya bahwa kalau qiyam berarti malam, silahkan. Siam berarti siang. Tinggal pilih lail wan nahar. Kapan Anda datang kepada Allah, Allah terima. Bahkan dalam diskusi, kalau kita datang sejengkal, Allah hampiri sehasta. Kita datang dengannya berjalan, Allah sambut dengan berlari. Apa yang kurang dari Allah? Kita yang terlalu sombong, seakan-akan kita nggak butuh dia. Sesungguhnya apa yang kita persembahkan tidak sebanding dengan apa yang kita terima. Kalau mau hitung-hitung, sholat, puasa, atau apa yang kita anugerahkan tidak sebanding dari nilai atau sesuatu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah mau berikan tahu ini konversi lah. Kalau selama ini kita hanya bayar PLN, listrik, tiba-tiba Allah bayarkan tahun ini bayar udara yang kita hirup. Nggak sanggup kita, Pak. Pergi aja umpamanya ke rumah sakit berapa? Oksigen satu tabung? Ya sekitar Sekian lah. Tapi kalau ini begah juga dompet kita ngeluarinnya. Tapi bagaimanapun tinggal hanya merintahkan Anda, kata wajar. Seandainya Allah titipkan, kita punya, saya ambil sesuatu yang tidak saya minta izin. Itu mungkin dalam agama itu disebut dengan kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fa huwa aqtab. Mulai dengan basmalah. Bismillah itu paling tidak bagian untuk ulang won, minta izin. Kalau umpamanya saya punya mobil Abi, saya pakai seorang boy tanpa tahu dia, tanpa tahu Abi, kira-kira apa Abi? Ini anak songong aman. Ada Bu Haji punya pohon jambu, comot tanpa meminta. Sama juga nikmat yang Allah berikan. Allah nggak minta banyak, hanya tolong gunakan apa yang aku sudah berikan kepada jalannya. Ya, if'al la taf'al. Lakukan atau tinggalkan. Ini sederhana, tapi melaksanakannya tidak seperti membalikan telapak tangan. Ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu peluang yang besar di bulan ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah sebelum ini naik ke atas. Ibaratnya silahkan kita untuk sholat di belakang imam, jangan sampai satu ketika nanti kita disolatkan di depan imam. Mumpung masih Ramadan, kita masih bisa untuk baca Al-Quran, jangan sampai kita dibacakan Al-Quran. Kita masih syukur alhamdulillah hari ini masih bisa sholat sendiri. Atau saat kita akan disolatkan orang, di saat kita masih hidup masih bisa kita berbuat baik, lakukan yang terbaik dari apa yang mampu kita lakukan. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kalau mukjizat lain sifatnya temporer dan mungkin hanya sekali, sebagaimana mungkin Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah Laut Merah, atau umpamanya di satu sisi Nabi Soleh dari patung jadi onta, atau ketika membelah bulan Rasulullah. Tapi ada satu mukjizat yang sampai ila yaumil qiyamah, atau yang disebut dengan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat akliyah. Artinya sampai hari kiamat nanti tetap bertahan dan bisa dipelajari, dan ini berkembang sesuai dengan masanya. Makanya kalau Al-Quran itu tafsirnya setiap masa, setiap zaman itu punya corak tersendiri. Ada yang model mungkin tahlili, seperti tafsirnya tafsir Jalalain, Sawi, atau tafsir Maudhu'i yang tematik, yang sekarang lebih banyak digandrungi, atau tafsir model isyari, bagaimana pola isyarat-isyarat Quran seperti model dikembangkan oleh Quraisy Shihab. Kesannya seperti apa? Ini hanya cara menerjemahkan, menafsirkan, mencoba memahami pesan-pesan agama sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan para ulama yang kita terus coba gali khazanah yang luar biasa. Kalau kita mau kumpulkan mungkin tafsir 3 truk nggak selesai. Tapi dengan berkembangnya kemudian mulai Maktabah Syamilah dengan begitu banyak kitab, hanya satu flash disk dengan berapa 3 atau satu berapa lah ya, itu
itu bisa mengumpulkan begitu banyak khazanah dalam ilmu pengetahuan, itu bisa kita nikmati di zaman sekarang. Quran menjadi petunjuk buat kita. Jangan sampai petunjuk yang selama ini menjadi rule of life, sebagai garis jalan kita, bersahabat saja kita nggak mau, menggalinya kita nggak mau, jangan sampai membaca pun kita nggak mampu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bimbing hidup kita untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari yang baik, Ramadan yang terindah buat kita. Atau jangan-jangan ini menjadi Ramadan yang terakhir buat kita. Ketika takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita kembali kepada fitrah kita semua, kembali kepada kesucian, kembali kepada agama yang benar, untuk pada akhirnya bagaikan gadis kecil atau bocah kecil yang mencoba menata diri, membawa sebuah lembaran baru untuk mengisi kehidupan yang masih Allah sisakan buat kita semampu apa yang bisa kita lakukan. Kita berharap semoga hidup yang Allah titipkan menjadi hidup yang terbaik. Ketika dipanggil Allah, kita termasuk dalam golongan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembali engkau kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, engkau senang lagi menyenangkan, ridho lagi meridhai, wadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam kelompok hamba dan masuklah engkau dalam surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli jannah, orang-orang yang berusaha berupaya untuk mencari kebaikan demi kebaikan, dan kita juga bertunjuk mohon kepada Allah dalam setiap sholat yang kita lakukan dengan konteks, dengan ungkapan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus dan benar, jalan orang-orang yang Engkau bernikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang melukai dan bukan pula jalan orang sesat. Mudah-mudahan bimbingan Allah dari zuhur, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar maghrib, maghrib ke isya, sampai siklus kehidupan yang kita jalani, mudah-mudahan senantiasa dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian. Yang terakhir, satu siang tentunya bulan puasa. Bulan puasa karena memang ini cara Allah untuk mendidik kita, menghantarkan kebenaran. Ini media yang terbaik menurut Allah untuk bagaimana nanti pada episode berikutnya, bagaimana puasa itu mampu menghantarkan diri si pelakunya dan orang-orang sekitarnya, paling tidak la'allakum tattaqun, atau apa yang menjadi ending atau goal dari puasa yang kita lakukan. Yang jelas sebuah syariat apapun semuanya pasti maslahat dan manfaat. Tinggal kita yang penerima itu mencoba mencari tahu apa di balik pesan. Maka mungkin ada dalam konsep hikmatus tasri wa falsafatuh. Orang mencoba menggali hikmah, filosofi dari sebuah apa yang dilakukan untuk memberikan spirit, what happened, ayanawi. Kadang-kadang sesuatu terungkap tidak pada hari ini, tapi pada zaman berikutnya. Mungkin ketika dulu, maka kenapa soal ikra, tapi tidak ada objek. Ikra ma'akra Nabi Qari. Ketika Allah Jadul mengatakan ikra Muhammad, ma'akra Nabi Qari, aku bisa baca. Dan tidak ada objek. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, baca itu gunung, baca itu diri, baca sekeliling, baca itu bukit, baca apapun yang bisa engkau baca, tapi dengan syarat bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, akili mahabbataka wa ma'rifataka. Akhirul kalam, Allahumma fi lak wa bitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, indah ya apa yang disampaikan keluar dari hati beliau, dari pikiran beliau. Salah satu kita tersiram adem jiwa kita tuh.
Makanya pantas Allah bilang ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita kembali diingatkan kembali, kita diajak kembali zikir dengan bulan suci Ramadan, suruh mendekat lagi kepada Al-Quran. Kadang-kala Al-Quran hanya kita ratakin aja, dibaca nggak mau. Betul. Iya, kurang mau, bukan nggak mau, belum mau. Padahal Al-Quran katanya pedoman hidup. Padahal Al-Quran katanya jalan hidup, tujuan hidup. Makanya di dalam kitab Qaumi Tughyan wa Syu'aibah itu ada cabang iman tuh. Di situ cabang iman yang ke-10 wa syubatul asyra. Cabang iman yang ke-10 hubulillahi ta'ala. Dia cinta kepada Allah katanya. Nah, cinta kepada Allah itu cabang iman. Wa alamatu hubbillah hubbul Quran. Ada cinta, pasti ada tandanya. Ya Bang Bos cinta sama istri pasti ada tandanya tuh. Tandanya luar biasa, sayang. Masih ada tandanya. Begitu juga kita ketika kita mencintai Allah. Wa alamatu hubbillah hubbul Quran. Tandanya adalah dia cinta kepada Al-Quran. Ini bulan Al-Quran sebagaimana tadi disampaikan. Syahrul Quran, Syahrul Mubarakah, Syahrul Rahmah. Masya Allah ya, rahmah, kasih sayang ya, luar biasa. Makanya ada Bu Rahmah di sini. Bu Rahmah itu yang pelamar sesuai dengan nama, tersematkan nama Asmaul Husna, Rahmah, sayang. Kita minta apa aja pasti dikasih. Rahmah. Luar biasa. Kalau di majelis itu benar ya, kata Nabi, fa inna lillahi ta'ala sayyaratu minal malaika yatubuna ila dzikri. Jadi kalau kita tahu malaikat itu mengiringi, menaungi, pasti kita betah dengan kalam-kalam hikmah yang disampaikan oleh guru kita. Itu subhanallah. Makanya Allah itu baik banget, sungguh baik. Allah itu baik banget, kita diberikan kesempatan untuk menikmati fasilitas. Zaman apa Pak Bos? Sebelum Pak Bos pensiun, tahun besok Pak Bos sudah pensiun, nggak bisa duduk lagi di majelis ini. Ini karunia Allah tuh baik banget. Tapi Pak Bos bisa datang ketimbang kita yang meninggal dunia. Iya kan? Kita panjang umur, sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah. Itu karunia banget. Luar biasa, cintanya di sana aja. Jadi lagi-lagi hakikatnya adalah semuanya dari Allah. Ini karunia besar, ya, luar biasa. Nah, terima kasih kita sama Allah ketika kita diberikan syukur. Nah, ini diantaranya kita duduk di majelis, mendengarkan tausiah. Kalau hati kita masih keras mendengar tausiah, tanyakan diri kita ini ada apa. Kalau diri kita masih keras dan lemah ketika kita mendengarkan ma'idhatul hasanah, tanyakan diri kita ini ada apa. Saya belajar dari Pak Kos tuh. Saya belajar dari Pak Kos. Beliau luar biasa. Sebetulnya kalimat-kalimat beliau itu petuah. Iya. Nah besok insya Allah Kamis beliau di sini. Amin. Jadi petuahnya itu kita dengerin secara hikmah gitu. Untuk makola wa tadun Nah ini bulan yang tadi beliau sampaikan untuk kita manfaat ya, maslahat khairun nas. Mudah-mudahan dengan majelis ini kelak setelah bulan suci Ramadan kita saling terus memberikan manfaat dan maslahat. Kita jauhkan kemadaratan yang tidak manfaat, kita jauhkan. Nah, ini saja barangkali. Terima kasih guru, terima kasih Pak Kepala yang telah memberikan kas buat kita semuanya di awal minggu bulan suci Ramadan ini. Semoga menjadi peningkatan kualitas ibadah kita, tarbiyah di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih semuanya juga yang ikut hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah bersama para malaikat-malaikatnya yarhamhum man bisama rahmati kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.